setidaknya walaupun kita nggak bisa menjadi orang kaya, setidaknya kita menjadi orang senang gitu, nggak memberatkan orang tua. Nah, tuh guys, kata-kata yang paling. Halo guys, selamat datang di channel Pejuang Barokah. Ya, Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Oke, berikutnya itu adalah kami dan tim ya, akan melanjutkan video yang kami janjikan kemarin untuk part 2-nya ya. Yang kemarin itu kami sempat menceritakan ataupun pengalaman hidup dari Bang Dandi ya, sampai yang kita ceritakan itu sampai Bang Dandi ke Malaysia ya, ceritanya Malaysia, ya. Baru cuma separuh ya, mungkin cuma separuh ya, cuma dikit ya. Nah, mungkin ada teman-teman yang mungkin penasaran gitu, kenapa Bang Dandi sekarang ini sudah bisa sampai di Bandung, itu gimana sih caranya gitu ya. Mungkin ada yang penasaran gitu. A few moments later. Jadi awal mulanya itu saya ini pulang dari Malaysia setelah, karena di sana udah suasana udah nggak bisa dibilang udah nggak stabil ya, lebih tepatnya nggak stabil karena ya kita sama tahu lah kan, pandemi ya. Pandemi memang kita sekarang ini seluruh dunia, bukan kita aja kan, lagi disibukkan dengan pandemi. Baca. Jadi itulah saya memilih untuk pulanglah terlebih dahulu kan, karena orang tua saya pun udah bolak-balik nelpon, udah bolak-balik nanya kapan pulang. Ya saya pernah juga dengar kata-kata gitu, sering nonton kadang. Ada salah satu kata itu yang menginspirasi, jangan siksa ibu dengan kerinduan gitu. Wah, mantap Jadi sekali ya guys. Jadi timbul pikiran ya, betul juga ya apa yang dia bilang kayak gitu kan, betul, sebaiknya saya pulang dulu lah kayak gitu. Dan alhamdulillah sesampai saya di kampung, saya dapat link dari Mas sendiri ya. Oh, saya sendiri. Mas sendiri ya, dari Mas Riko sendiri ya, yang pertama itu awal mulanya dari apa, DM di Instagram ya? Ya, DM di Instagram. Kemudian saya chat Bang Dandi itu lewat WA kalau nggak salah, Facebook gitu ya, juga ada ya. Ya gitu. Nah terus. Gitu. Jadi waktu itu kalau nggak salah masnya masih di sini kan? Saya masih di Bandung itu pada saat itu. Itu bulan puasa kalau nggak salah itu saya WA Bang Dandi itu. Ya, bulan puasa. Jadi nunggu masnya pulang katanya gitu kan? Iya. Nah, nanti kalau cocok kita buatlah perundingan kayak gitu, Mas bilang. Iya. Ya, jadi saya tunggu sekitar bulan berapa ya? 3 hari sebelum hari raya kalau nggak salah ya. Iya, bulan Mei deh. Bulan Mei Mas Riko pulang. Tanggal ya, kalau saya pulang itu kemarin itu tanggal 7 Mei. Kemudian tanggal 8-nya nyampe di Kerinci kan. Iya. Nah, pas kita ketemu itu kalau nggak salah itu 1 hari sebelum Lebaran deh, untuk membahas tentang itu kan, tentang apa aja itu. Iya. Poin-poin penting atau penting itu. Jadi saya waktu Mas pulang, saya langsung disuruh datang ke rumah kan? Ya, langsung datang ke rumah katanya sih kayak gitu. Datang ke rumah, nanti ada yang mau diobrolin kayak gitu kan. Malamnya saya langsung datang ke rumah, dan ada satu kawan juga, Yogi namanya. Ya, jadi sama-sama lah kita datang ke rumah Mas Riko, perbincangkan semua soal suasana di sini kan. Jadi karena mungkin di kampung pun kan sama-sama tahu lah keadaan di kampung. Iya, keadaan di kampung ya. Cari kerja susah. Kemudian ditambah lagi dengan pandemi saat ini ya, mungkin ya. Pandemi saat ini. Jadi memanglah kalau di kampung itu kerjaannya pun nggak ada ya, macam kayak mana kita kan, makan tidur kayak gitu.
Mungkin Jadi- itu sudah pas Bang Dandinya pulang ke Rinci, mungkin itu sudah jadi habit atau kebiasaan Mas Dandi. Mungkin kalau dengan nyampe di kampungnya itu tidur makan karena itu tadi Iya. nggak ada pekerjaan juga Iya, kan. iya. Nah mungkin seperti itu. Nah setelah itu sehingga mungkin setelah ketemu dengan Mas Reko itu kan mungkin atau dengan saya Iya. saya sendiri ya, Iya. mungkin ada perbincangan yang maksudnya itu untuk membahas tentang planning Mas planning. Dandi kesini gitu. Ya, kalau seingat saya sih pertama kita ketemu itu kan Mas Reko itu banyak memberikan pertanyaan apakah sanggup kerjaannya kayak gini, Mm-mm. gajinya segini. Jadi udah Sudah dikasih tahu semua kan, udah dikasih tahu semua, udah dibincangkan, dan saya sendiri pun udahlah, kalau daripada saya makan tidur di kampung lebih baiklah merantau gitu kan. Setidaknya tidak memberatkan orang tua gitu. Mm-mm, ya, betul. Makanya saya milih iyalah. Jadi Sebenarnya itu awal sekali saya memilih Bang Dandi untuk datang ke Bandung itu ya. Maaf ya ini kadang-kadang saya manggil dia Mas, kadang-kadang Iya. Bang. Maaf ya, maksudnya mungkin Mas Bang, kadang-kadang Mbak, ya. jadi Iya. asal jangan Mbak gitu kan. Iya, gitu. Nah, gitu jadi seperti itu. Kan awal pertama kali kenapa saya memilih Bang Dandi, mungkin Bang Dandi ada penasarannya mungkin ya kenapa ya, saya pun memilih nggak tahu, Bang Dandi. padahal banyak loh kawan-kawan di kampung itu yang tamat kuliah pun banyak kan yang Ya karena kan kita kalau di dunia kerja saya sendiri kan udah hampir 4 tahun lah berada di Bandung ini ya. Iya. Banyak suka dan dukanya gitu kan, bagaimana cara melihat orang tipikal orang yang serius bekerja, Iya. bagaimana orang yang benar-benar niat bekerja itu saya tahu gitu. Nah saya menemukan orang yang pekerja kerasnya itu ada di Dandi. Bang Dandi itu seperti dia udah lama merantau, mungkin tidak semua orang tuh bisa bertahan di perantauan itu tuh sampai 3 tahun itu tuh teman-temannya itu udah pengalamannya itu udah luar biasa, Itu. udah tahu tentang manis pahitnya kehidupan, apalagi pahitnya mungkin banyak ya Mas ya. Iya, iya. Jadi memang udah kebiasaan. Jadi karena itu saya memilih Bang Dandi. Jadi untuk proses kehidupan di perantauan itu Bang Dandinya itu tidak merasa terkejut dengan keadaan di perantauan seperti ini. Mungkin kalau yang di Bandung ini enggak separah yang Bang Dandi di Malaysia. Mungkin kalau Ya, betul. di Bang Dandi Malaysia itu kan Bang Dandi kan ilegal ataupun pelancong ya. Jadi memang pelancong itu kan kita perlu waspada, hati-hati Perlu. dan sebagainya. Nah, dia sih sebenarnya sih lebih baik bekerja di negara sendiri gitu kan. Sebaiknya gitu. Seperti Karena itu. kita sama tahu loh kan di negara kita serba susah lah gitu. Nah, Nggak ada kalau kita. untuk berikutnya ini mungkin pertanyaannya langsung aja ya. Mungkin akan ada pertanyaan-pertanyaan lagi biar Bang Dandinya menjawab juga dengan singkat ya, karena akan ada lagi pertanyaan banyak. Ini soalnya karena tadi kita bola-balik masih cerita-cerita Bang Dandinya masih Iya, ke Rinci, iya, jadi Bang Dandi ke Rinci. belum proses Bang Dandi ke Bandungnya Iya. bagaimana gitu ya. Mungkin Iya. lebih kepada pertanyaan kepada orang tuanya Bang Dandi tadi. Iya. Ya, nah berikutnya itu adalah ini pertanyaan yang itu minta tolong dijelaskan secara singkat aja ya Bang Dandi ya. Bagaimana proses perjalanan Bang Dandi dari Kerinci ke Bandung dan kemudian suasana di Bandungnya itu seperti apa? Awal saya berangkat, saya berangkatnya itu pas Lebaran ketiga kalau nggak salah. Lebaran ketiga tanggal 18 dari Kerinci perjalanan ke Jambi, terus kita sambung lagi ke Jakarta dan langsung ke Bandung. Jadi dalam 1 hari itu cukup jauh lah perjalanan kita kan. Ya mungkin bisa Bang Dandi menjelaskan itu misalkan transportasi apa aja yang Bang Dandi itu misalkan pakai untuk melakukan perjalanan ke Bandung, contohnya seperti dari Kerinci ke Jambinya nempuh jarak berapa jam, kemudian pakai travel kah atau pakai apa gitu sehingga nah jadi mungkin ada teman-teman yang belum merantau nih, nah takutnya nanti mereka mau merantau kan. Iya. Nah jadi kan bisa dapat info dari Bang Dandi sendiri, silakan.
Kalau dari Kerinci ke Jambi itu kurang lebih berapa jam ya? 9 jam. Ya 9 jaman gitulah dari Kerinci ke Jambi naik travel lah. Dari cukup lumayan jauh juga sih. Ya, jauh lah 9 jam, itu 9 jauh banget jam, itu. 9 jam dari Kerinci ke Jambi. Terus dari Jambi ke Jakarta naik flight. Pesawat ya. Naik pesawat memakan waktu 1 jam 1 30 jam. menit. Nah, iya. Lumayan lama juga sih kan. Berarti kalau dari Bandara Jakarta itu langsung ke Bandung bisa ya? Bisa. Mm-mm. Dari Bandara Jakarta itu kita langsung sambung pakai travel lagi kan sekitar 2 jam udah nyampe di Bandung. 2 jam 3 jam. 2 jam 3 jam kalau nggak Macet. gitu kan di jalan nggak macet. Sampai di sini saya pun heran kan kok pas Mas Riko itu keluar kok Mas Riko pakai sarung kayak gitu ya. Itu kenapa itu Mas? Padahal waktu itu lagi suasana hujan. Heran kok Mas Riko apa ya jarang-jarang kan gitu kan, jarang-jarang kayak gitu. Lagi lembur kalau nggak salah, lagi lembur Mas Riko-nya keluar, kita turun dari Grab, lihat Mas Riko pakai sarung gitu, sarungnya belang-belang lagi kan. Saya pun heran nih, wah ini santai kan santai. Iya, ya mungkin itu Ya. habis sholat ya, Ya, mungkin. habis Jadi sholat mungkin. jadi kayak melihat Dandi dan teman-temannya datang itu Ya. kan perlu langsung diituin kan, diarahkan ke rumah kan. Iya. Takut misi nanti kesasar lagi kan, nggak mungkin Iya, iya. gitu. Nah, berarti setelah itu berikutnya setelah pas pertama kali nyoba tidur di kota Bandung ini, untuk cuacanya bagaimana nih? Pertama kali kan Bang Dandi Ya. udah mulai di Bandung ini, untuk cuacanya sendiri bagaimana menurut Bang Dandi? Kalau cuaca di sini sih nggak beda jauh sama di Kerinci ya, Nggak beda jauh ya. kurang lebih 11-12 lagi gitu, Mm-mm. sejuknya gitu. Iya, setuju. Karena kita udah terbiasa dengan suasana sejuk kayak gitu kan, jadi udah nggak jadi masalah gitu. Iya, iya. Jadi awal mulanya sih ya belum lah 1 hari itu kan kami nyampainya jam 7 malam ya, Cuaca malam. jam 7 malam sampai di sini, terus kita istirahat dan nggak lama kemudian kita tidur. Nggak langsung tidur Bang Dandi dengan teman-teman deh, kayaknya makan dulu deh. Oh iya. Makan dulu kan Lupa. pecel lele kan pertama Iya, kali pecel lele. kan. Iya. Yang makannya itu kalau nggak salah itu Pecel satu baskom habis itu kan. Iya, Iya. satu baskom itu memang udah lapar kan. Memang udah lama, mungkin dari perjalanan dari Kerinci ke Jambi mungkin ada beberapa kali makan doang Ya, ya. itu pun berhenti di rumah makan pun itu makan cuma sedikit. Karena tadi efek kita naik travel, Nah, jadi kayak ada goncangan-goncangan iya, itu nah. yang bikin pusing Bang Dandinya sendiri gitu ya. Iya, Jadi iya. untuk selera makan itu sendiri itu tidak terlalu berselera ya. Iya. Ini ya waktu tadi itu. Nah, setelah itu untuk Mas Dandi beradaptasi dengan lingkungan sekitar, baik itu di tempat kerja, baik itu teman-teman yang ada di pekerjaan itu bagaimana? Itu sendiri. Kalau untuk beradaptasi, ya saya karena udah kebiasaan merantau kan, jadi mudah lah gitu. Karena dan alhamdulillah kawannya oke semua, rekan-rekan kerja semua. Baik semua positif Ya, semua ya. positif semua, penyambutannya bagus, ramah. Pokoknya best lah gitu. Kayak penyambutan wali kota mungkin Iya, ya. kayak penyambutan wali kota mungkin kalau ada penarinya gitu, hari itu pas mungkin disambut pakai tarian gitu kan. Tarian dengan pengalungan mungkin ya Iya. pada saat itu. Jadi biar Kayak gitu, betul. lebih itu ya. Oke. Jadi cukup menarik sekali lah. Cukup menarik sekali ya. Iya. Nah, mungkin untuk saat ini udah hampir 2 bulan ya Bang Dandi di Hampir 2 sini bulan. ya. 2 bulan. Mungkin ada banyak cerita, sedikit ceritanya atau Iya. Bang Dandi selama di Bandung ini ya. Iya. Nah, apakah sudah ada keluh kesahnya atau gimana? Kalau keluh kesahnya untuk saat ini belum ada. Belum ada ya. Karena nyaman gitu dengan keadaan kan, Mm-mm. keadaannya, suasananya gitu. Ya sih, Tidak kerjanya. kalau saya secara pribadi ya, kalau memang kita ingin pergi, jangankan di lingkungan yang jauh, di lingkungan yang dekat aja,
nggak boleh lingkungan tersebut yang beradaptasi dengan kita, tapi kita yang harus beradaptasi dengan lingkungan. Kita yang harus mengerti lingkungannya itu seperti apa. Nah, dengan adanya kita sudah pengalaman bekerja, itu tuh kita sudah tahu tentang pahit manisnya itu pasti sudah tahu kan. Betul, Mas. Yang seperti Bang Dandi mungkin udah banyak sekali cerita-cerita kehidupan Bang Dandi sebelum-sebelumnya. Saya juga termasuk orang yang kagum loh dengan Bang Dandi, maksudnya di usia muda itu sudah berpikir untuk mencari nafkah gitu kan. Banyak teman-teman kita yang di luar sana yang seumuran dengan Bang Dandi ini tidak terlalu fokus ke pekerjaan gitu kan. Jadi dengan adanya Bang Dandi yang telah menceritakan ini ya, untuk saat ini usia Bang Dandi berapa? Kalau sekarang ini menginjak 23. 23 yang pas awal sekali Bang Dandi merantau umur Pas berapa? awal merantau umur 18 tahun. Nah guys, umur 18 tahun itu 18 tahun. Bang Dandi itu sudah bekerja. Nah itu tuh akan menjadi motivasi buat kita semua. Jadi untuk batasan umur itu tidak apa namanya? Ya sebenarnya kalau bekerja itu sih udah lama sih. Semenjak tamat sekolah umur 17 itu pun udah nggak minta sama orang tua lagi gitu. Jadi memang sudah ada pendapatan itu sendiri ya. Maksudnya bukan ada pendapatan, tapi kita apa yang perlu dikerjakan gitu, kayak dulu di kampung kan macam ke sawah gitu ya. Ke ladang juga ada. Gitu. Dan lain sebagainya ya. Nggak milih-milih gitu, nggak milih-milih pekerjaan. Yang penting meringankan beban orang tua gitu. Iya. Nah, itu intinya. Nah, oke guys, semoga apa yang tadi setelah cerita-cerita dari pengalaman hidup Bang Dandi semoga menjadikan motivasi baik untuk dari kami sendiri, untuk kalangan-kalangan muda, untuk kita tuh harus semangat mempunyai motivasi dan tujuan hidup gitu ya. Iya. Nah, sebagai penutupnya lagi nih Bang Dandi, mungkin ada pesan ataupun saran untuk teman-teman mungkin yang di luar sana, mungkin ada yang itu butuh semangat dari Bang Dandi itu tuh bagaimana memotivasi diri agar kita itu tetap semangat, tetap maksudnya aktif orangnya gitu dalam ya yang pertama kita harus percaya diri gitu, harus percaya diri, dan juga kita harus nggak milih-milih kalau dalam bekerja gitu kan, nggak milih-milih, dan juga di saat apa yang bisa kita lakuin ya lakuin lah, jangan nunggu gitu. Kayak soalnya ini ditawarin, ayo kerja di sini ya kita itu merupakan kesempatan kita untuk bisa masuk gitu. Kapan lagi kalau kita lewatkan kesempatan itu, ya kapan lagi kita mau, tidak ada kesempatan kesempatan hanya satu kali ya. Ya kedua, memanfaatkan kesempatan selagi mumpung kita masih muda, kan? Masih muda. Dan semangat kita itu harus lah gitu. Walaupun kita nggak bisa menjadi orang kaya, setidaknya kita menjadi orang senang gitu, nggak memberatkan orang tua. Nah tuh guys, kata-kata yang paling best. Oke. Best. Intinya semangat lah gitu. Semangat ya, yang intinya itu semangat dan punya tujuan hidup ya. Kalau kita tidak punya tujuan hidup ya percuma juga ya Bang Dandi ya. Kayak lemes gitu, kayak hobinya mager doang, itu kan itu tidak. Kejarlah cita-citamu gitu. Yang kedua kita harus keluar dari zona nyaman gitu. Biar kita tuh tahu ya tentang kehidupan. Kalau kita terus aja berada di titik ternyaman, kita tidak bakalan tahu kehidupan di luar bagaimana gitu. Ya guys, sampai di sini dulu ya vlog kita untuk kali ini. Untuk malam besoknya Mas lagi. Bukan kalau berarti kalau untuk cerita dari Bang Dandi pengalaman hidupnya udah selesai ya guys ya. Sampai di sini. Berarti kalau untuk berikutnya itu adalah bisa sharing untuk pengalaman teman-teman yang lainnya. Sebenarnya kami ini masih ada anggota yang lainnya ya. Mungkin anggota lainnya itu tuh masih malam mingguan. Iya. Cuma kami berdua yang juga malam mingguan ya. Cuma kami berdua mungkin malam ini yang bisa. Nanti kita lanjutkan lagi ya vlog. Iya, kita lanjutkan. Teman-teman yang lainnya pokoknya juga. Kita
saling berbagi pengalaman gitu kan. Mm-mm. Saling sharing, berbagi pengalaman. Sharing pengalaman gitu. Biar kita tambah semangat gitu. Mm-mm. Oke, tetap selalu kami ingatkan jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys. Dan jangan lupa dibagikan juga ya linknya ke teman-teman yang lainnya yang mungkin yang bisa sebagai motivasi untuk kita semua ya. Sampai jumpa, terima kasih. Terima kasih.